Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada Allah, semoga semua saudaraku muslimin dan muslimat dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan bala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, jumpa kembali dengan saya dalam kajian rutin motivasi hidup. Untuk hari ini kita akan bahas tentang kisah para sahabat Nabi menutup tokonya pada saat waktu sholat sudah tiba. Ini kisah nyata, kisah yang betul-betul terbukti, bukan dongeng, tapi betul-betul kisah nyata yang dialami oleh santrinya Nabi, yang dialami oleh murid-muridnya Nabi, yang dialami oleh pelajar mahasiswanya Nabi, punya pribadi, punya iman yang luar biasa, sehingga ketika mereka sibuk dalam beraktivitas, sibuk berdagang, ketika datang suara azan, mereka pada menutup toko-tokonya. Saudaraku, pada suatu hari Ibnu Umar pergi ke suatu pasar, dan tibalah waktu sholat berjamaah. Maka setiap pemilik toko, mereka langsung menutup tokonya dan mereka segera pergi ke masjid. Lalu Ibnu Umar berkata, mereka adalah orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan berzakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang.
Saya ulang, artinya laki-laki yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan bayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-37. Ibnu Abbas berkata, mereka sangat sibuk dengan perniagaan dan jual beli. Sibuk dengan jual beli. Tetapi ketika mereka mendengar suara azan, mereka segera meninggalkannya. Seluruh aktivitasnya dihentikan dan toko-tokonya dia tinggalkan, lalu pergi ke masjid. Ia juga berkata, demi Allah, mereka adalah para pedagang, tetapi perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pergi ke pasar. Lalu terdengarlah suara azan. Ia melihat setiap orang meninggalkan barangnya, meninggalkan dagangannya, dan bersegera pergi ke masjid. Ia berkata, mereka inilah orang yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, laki-laki yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Quran Surah An-Nur ayat yang ke-37. Saudaraku, Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, ketika seluruh manusia dikumpulkan di suatu tempat nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah orang yang selalu memuji Allah? Siapakah golongan orang yang selalu memuji Allah ketika senang dan susah? Maka sekumpulan manusia akan bangkit dan masuk syurga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi, siapakah yang meninggalkan tempat tidurnya dan menghabiskan malamnya dengan beribadah kepada Allah dengan takut dan harap? Maka sekumpulan manusia bangkit dan masuk syurga tanpa hisab. Lalu diumumkan lagi, siapakah yang perniagaannya, jual belinya tidak menghalanginya dari mengingat Allah? Maka sekumpulan manusia bangun dan masuk syurga tanpa hisab. Setelah ketiga kumpulan atau golongan itu masuk surga, maka kata Nabi, baru dimulailah hisab terhadap manusia lainnya. Ini diterangkan dalam kitab Durrul Mansur. Para hamba Allah yang budiman, begitulah kelakuan
atau perbuatan atau sikap para sahabat Nabi di zaman dulu. Ketika mendengar suara azan dikumandangkan, maka mereka langsung meninggalkan aktivitasnya. Yang punya tokonya ditinggalkan. Yang di kebun, ketika dengar suara azan ditinggalkan kebunnya. Apapun profesi mereka, ketika tiba waktu sholat, maka mereka dengan ikhlas, dengan ringan ditinggalkan semua aktivitasnya. Ini bagus untuk kita jadikan tauladan, bagus untuk diikuti sikap, kebiasaan, kehidupan para sahabat Nabi. Hadirin hadirat yang saya muliakan, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah kita sudah bisa melakukan sikap seperti tersebut di atas? Manakala kita sedang sibuk-sibuknya beraktivitas, apa lagi berdagang di pasar, di toko, atau sedang sibuk di kantor, sibuk di ladang, di kebun, di sawah, atau apapun profesi kita, ketika sudah tiba waktu sholat, ketika sudah ada suara azan berkumandang, apakah sudah bisa kita hentikan sejenak, kita tinggalkan sementara seluruh aktivitas kita untuk pergi ke masjid? Ayo kita ikuti kehidupan sahabat Nabi. Meninggalkan toko, meninggalkan warung, meninggalkan kantor, meninggalkan kebun, meninggalkan apapun profesi kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Itu bukan sebuah kerugian, wahai saudaraku. Itu bukan sebuah halangan bagi orang yang hatinya tertanam kecintaan kepada agama. Yakinlah, wahai sahabatku, di balik kita mendahulukan, di balik kita mengutamakan ibadah kepada Allah, di sanalah ada yang namanya nusra Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah untuk diri kita. Jangan pernah kita punya pandangan, punya pikiran dengan menghentikan aktivitas untuk sholat berjamaah. Itu sebuah kerugian. Jangan sampai kita berpikir, nanti kalau ku tinggalkan pekerjaanku ini, nanti akan terbengkalai, aku akan rugi. Jangan sampai seperti itu, wahai sahabatku. Justru kita kalau mendahulukan, mengutamakan ibadah kepada Allah, Allah akan mudahkan semua masalah kita. Yakinlah, dan yakinlah kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk salat berjamaah di masjid ini ditekankan bagi yang laki-laki. Untuk perempuan tidak ditekankan berjamaah di masjid. Tapi walaupun tidak ditekankan untuk wanita berjamaah di masjid, juga boleh-boleh saja sholat berjamaah di masjid bagi wanita. Maksudnya, ketika sudah masuk waktu sholat,
walaupun untuk akhwat, untuk yang perempuan tidak berjamaah ke masjid, tapi bagaimana para wanita ketika sudah masuk waktu sholat, tetap sholatnya di awal waktu. Sholatnya di awal waktu bagi yang akhwat, yang ibu-ibu, yang perempuan. Jadi sikap para sahabat ini perlu dicontoh. Ketika tiba waktu sholat, sudah terdengar suara azan berkumandang, hentikan seluruh aktivitas kita. Mudah-mudahan kisah ini akan bisa memberi kita motivasi, spirit untuk bisa meningkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf lahir dan batin.